الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامه على النبي المصطفى الهادي محمد الهادي من الضلال وأكثر الصحب وخير آله وبعد فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا المخلصين العاملين وجميع ساداتنا العلويين وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين نخص خصوصا إلى الإمام أحمد بن حسين الأصبهاني والشيخ محمد بن قاسم الغزي والشيخ إبراهيم البيجوري أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاته وأسراره على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma Wat-ta'lima Wat-tadakkura Wat-tadhkira Wan-naf'a Wal-intifa'a Wal-ifadata Wal-istifadata Wal-hatha Ala tamassuki Bikitabillahi Wa sunnati rasulih Wa du'a ilal huda Wa talalata al-khair Ibtigha'a Wajhillahi Wa mardatihi Wa qurbihi Wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah musalla Darussalam Cipto Mulyo yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah untuk bisa memakmurkan musalla yang kita cintai ini, untuk senantiasa kita gunakan taat dan ibadah kepada Allah. Salah satu bentuknya adalah hadirnya kita di tempat ini untuk melaksanakan sholat berjamaah maghrib. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis taklim seperti saat ini, dan nanti kita bukasi dengan berjamaah isya. Semoga apa yang kita lakukan dalam hari ini dan apa yang sudah selama ini kita lakukan semuanya menjadikan amalan ibadah yang makbulah, mudah diterima
doa-doa tertentu ya kula sunani ya dengan mau sedikit gitu. Sebab yang dibaca setahun yang lalu betul-betul ampuh katanya. Ya kalau dhewe dilali tunggu di lapis kula sunani. Katanya setelah kula sunani itu akhirnya sekarang dia menjadi ya pembantu dekan 1 Fakultas Ekonomi itu. Ya. Sebelum itu pernah dulu saya dapat ijazah doa dari Kiai Mat Gading. Saya juga sudah lupa begitu ketemu Kiai Mat atau baca ini ya, dia itu cacat ya. Kalau kami ijazahnya minta ijazahnya kalau saya catat dapat berapa 2-3 minggu ada ya, namanya Profesor Abdul Ghafur. Profesor Abdul Ghafur itu dosen pasca sarjana UM ya, fakultasnya pendidikan. Dia disambat setelah ngaji dari Al-Amin Tijar itu, Ustaz saya mau duduk dengan Ustaz 10 menit saja. Oh, ada apa Prof? Saya dengarkan. Saya ini punya problem ini. Saya pikir saya profesor ya udah problem ini. Profesor ya wis duwe akeh ngono maksudnya. Ya oke. Mereka problem tersendiri lah, kita problem dua. Jadi akhirnya saya dengarkan kira-kira doa dia ini sudah pindah, sudah punya rumah 3. Satunya itu di dekatnya Masjid Al-Amin Tijar yang kita biasa ngajar itu. Dia kemudian berharap istrinya yang masih di Sidoarjo itu karena jadi guru guru SMP, kalau tidak salah guru geografi itu SMP. Itu yang ada Sidoarjo, bisa nggak pindah ke Malang, satu rumah dengan kita, nggak saya ke sana. Oh bisa, insya Allah. Sama nemuin aja ya, kepala dinasnya Kota Malang, siapa tahu. Terus dungo kula niki jenengan pakai ya, di sana ketemu dengan kepala dinasnya, minta mutasi, nanti minta mutasi di SMP yang sini. Oh gitu ya. Ya, dan insya Allah kalau di suatu tempat ketemu apaan, kalau waktu itu masih apaan, jangan jawab ya namanya minta kepada ya, dia baca, dia temui dignasnya yang sini sama sana, prioritas kalau dapat 1 bulan mestinya dipindah ya, dipindah kemudian di SMP 8. SMP 8 kan nggak jauh ya, SMP 8 Kota Malang itu ya dekatnya Korek atau Korek ya itu. Jadi dipindah di Kota Malang ya, alhamdulillah itu setahun yang lalu. Begitu kemudian alhamdulillah saya nggak tahu doanya ya, kemudian doanya mandi semua di sini dia oh gini doa terima kasih ya, silakan ke rumah tadi ya, sudah masih penting profesor selesai masalahnya ya. Nah jadi apunten kata ibu Allah. Nah hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut ini ngaji kita tentang fasa tentang tayamum wonten kitab Fathul Bari Al-Wajib. Faslun, satu fasal fit tayamumi, di dalam kitab tayamum, penjelasan tentang tayamum. Ila apa ya, warrafiu. Sekarang kita lanjutkan ya, bahwasanya di dalam pelaksanaan syarat-syarat tayamum itu ada 5. Yang pertama wujudul udzur, adanya udzur, bisa safar bepergian jauh atau marat sakit. Yang kedua adalah dukhul waktu sholat, sudah wajib, sudah masuk waktunya sholat. Yang ketiga juga sudah kita bahas setelah ulama mencari air. Sekarang yang keempat halaman 78 terjemahan jenengan. Warrafi'u, sedangkan yang
menggunakan air. Ta'adzur niku kangelan, sulit menggunakan air. Air al-ma'i maksudnya sulit menggunakan air. Bi an yakhafa, ya, dengan gambaran ia khawatir. Bi an yakhafa, dengan dia memiliki kekhawatiran min isti'malil ma'i, dari menggunakan air itu ala dhahabi nafsin, atas hilangnya nyawa, au manfaati udwin, atau fungsi anggota badannya hilang, tidak berfungsi ketika dia ngotot untuk menggunakan air. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada catatan kami yang kami catatkan wonten kitab Hasyiah Baitul itu, wonten kitab Taqratus Sajidah. Ya. Jadi hukum bertayamum bagi orang yang sakit ini kan ta'adzur isti'mali ini, ya, kesulitan menggunakan air itu berarti air itu ada, tapi bukan saged didamel karena kondisinya dia sakit. Nah, kondisi sakit bukan sembarang sakit. Dibagi tiga wonten kitab Taqratus Sajidah. Satu, ya, hukum bertayamum bagi orang yang sakit ada tiga hukum. Satu, wajib tayamum ketika khawatir mengalami kematian jika dia menggunakan air. Kalau saya menggunakan air, bisa jadi mengalami kematian. Kalau saya menggunakan air karena dokter yang merawat saya, bahaya mas. Sama itu terbakarnya tubuhnya itu hampir 90%. Terus sama diadusi dengan protokol apa sama di sama kita itu. Bisa jadi seperti itu. Atau kemudian mubah, artinya boleh pakai air atau tidak. Ketika dia khawatir terjadi hal-hal yang membolehkan tayamum, yaitu sakitnya bertambah parah, memperlambat penyembuhan, terjadi cacat yang menyolok di anggota badan luar, atau khawatir hilangnya fungsi anggota badan seperti yang ditulis wonten kitab Fathul Bari. Jadi untuk yang sakit ini, yang kemudian boleh dari air berpindah ke tayamum, itu alasan sakitnya karena kalau menggunakan air dikhawatirkan Anda mengalami kematian. Jadi wajib kemudian dia harus tayamum. Kalau dia menggunakan air, penyakitnya semakin parah. Ini kalau dia menggunakan air, sembuhnya berlarut-larut gak waras-waras lagi. Atau kalau menggunakan air pada anggota badan yang kelihatan, tangan mungkin, ya, ini kalau sembuh ada syai'un fahishun, bekasnya yang jelek, ya, hitam atau ya, ini kasih berempati ya, bisa kadang minum ketemu minum ya nggak apa sih, ya, tapi ini kan kelihatan nanti bekasnya kalau kemudian sembuh. Mungkin ada contohnya biasa, kan kadang-kadang bekasnya ada seperti ini. Ini kalau tertutup kan nggak apa-apa gitu. Kalau di sini kan ya kurang bagus, apalagi di wajah, ya, wajahnya seperti pas-pasan, kemudian begini, kan tak benar itu, ya, ini. Oleh karena itu bertayamum itu boleh.
dipastikan anggota badannya itu langsung lumpuh. Ya, maka dia berpindah kepada debu untuk bertayamum. Nah, itu. Ngoten itu hukumnya udur dan boleh. Ya. Ada lagi yang kemudian bertayamum maka hukumnya haram. Ada. Jika sakitnya ringan dan tidak berbahaya jika menggunakan air wudhu. Sakit itu kayak pilek kan? Bersama kok kayak pilek kan bayu sepurone aku kondisi kritis tayamum baik. Obatnya nangsa ya. Bersama kok tayamum awak belum ada ya. Awak kok gatel tayamum tambah gatel jadi gatel diagusi. Sama bilang gitu gatel seminggu lagi ya seminggu itu sih gak ada sama juga aku sama gak ada kafe ya itu mama dikom itu ingin baru dulu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wa yadkhulu dan masuk fil udri dalam kategori udur ma adalah sesuatu lau kana bi qurbihi ma'un, seandainya di dekatnya dia itu ma'un air, wa khafa sedangkan dia khawatir takut lau qasadahu, kalau dia menuju ke tempat air itu dia menakutkan apa? Takut ala nafsihi, atas sesuatu terjadi pada dirinya. Min sabu'in, karena ada binatang buas di situ. Al-adwin, karena ada musuh yang di situ. Ketika ini terjadi peperangan. Al-ala malihi, atau dia mengkhawatirkan hartanya. Min sarikin al-ghasibin, kalau dia tinggal berwudu ya bisa jadi hartanya dicuri oleh pencuri atau ghasib atau dirosok oleh orang. Nah, begini ini kemudian boleh kemudian masuk kategori al-udri udur. Sebenarnya untuk yang masalah ibarat ini air itu ada ya, secara umum bisa ngambilnya, tetapi antara tempat kita berada, bertempat tinggal dengan air itu menjadi tidak mungkin mengambil sebab ada sesuatunya yang kategori udur. Apa? Di dekat sumur yang akan kita ambil itu ternyata ada ya binatang buas, katakanlah macan. Macan ini pun kosong kelum ini ya ayam lebih ya terus kepingin manganan golek panganan kewan-kewan bertenongan yang ada menungso ya disantap sekali lah daripada WDW kemudian ya dimakan dan kemudian dilukai dan sebagainya. Sudah sudah kesana sudah tidak bisa ambil air, kita tayamum saja. Itu boleh. Atau di sana dijaga oleh musuh. Kalau kita sana wah mati. Nah itu boleh. Atau kemudian rumah kita di sini ada harta kita. Kebetulan rumah kita ya jendela dengan pintunya tidak ada di kosongan kabeh. Padahal barangnya sudah ditaruh. Kita tinggal dulu. Ya saya aman. Akhirnya kemudian dia tayamum untuk mencari air, tidak mencari air. Dia tayamum dan sudah sholat di rumahnya itu. Begitu itu hukumnya. Itu termasuk bagian daripada wudu. Wahyu jatuh ya fi ba'di nusakhil matni, dan wahyu jatuh dan didapati fi ba'di nusakhil matni, di dalam sebagian naskah matan kitab
fi hadza syarti, di dalam syarat ini ada ziyadatun, ada tambahan. Ba'da, setelah ungkapan ta'adzur isti'malihi, ya, ketika memang sulit menggunakan air. Apa tambahannya pada sebagian kedua, yaitu ziyadah tambahannya wa i'wazuhu ba'da talabi, ya, yaitu setelah sulit menggunakan air itu ada tambahannya wa i'wazuhu ba'da talabi, yaitu membutuhkan air setelah berhasil mendapatkannya. Maksudnya setelah dia mendapatkan air, mungkin cara mendapatkan airnya tidak sulit, dia bisa. Tetapi kalau dia gunakan wudhu, ada makhluk Allah yang lain harus meninggal. Mungkin hewan sedang kehausan sangat. Tapi kalau kita berikan hewan, mau airnya bisa pun, akhirnya kita tidak berwudhu. Maka tak berwudhu, tayamum begini ini apa sama enggak? Padahal kemudian kita berikan pada hewan. Maka dalam rangka untuk menjaga hayawanul muhtaram, hewan itu tetap, hewan yang mulia itu tetap bisa bertahan hidup, minumnya, airnya jenengan berikan kepada dia. Nah terus Anda berganti dengan tayamum, itu juga bagian dari uzur. Ya, jadi air yang seharusnya kita gunakan wudhu, atau mungkin air seharusnya kita gunakan mandi besar, hanya kita gunakan untuk beberapa hewan yang sangat membutuhkan air, sehingga kita harus berganti dengan tayamum. Itu hukumnya wudhu demi menyelamatkan hewan ini. Nah, sehingga ada catatan kami, saya catatkan dan khasiat rajul ini. Maksud daripada ungkapan di atas, setelah dia mendapatkan air, ternyata air itu lebih dibutuhkan oleh makhluk yang lain, seperti untuk minum hewan muhtaram yang sedang kehausan. Sekalipun kebutuhannya masih pada waktu yang akan datang, guna untuk menyelamatkan dia, hewan ini jangan sampai mengalami kebinasaan dengan kehausan yang sangat, maka air ini boleh diberikan pada hewan dan kita berganti dengan tayamum. Tapi ini tidak mutlak, ada catatan kita. Akan tetapi apabila yang membutuhkan adalah hewan ghairu muhtaram, yang membutuhkan adalah hewan ghairu muhtaram yang tidak dimuliakan oleh syariat, maka kalau air ini kita berikan dia kepada hewan yang tidak muhtaram, maka kemudian kita berganti tayamum kita tidak sah. Nanti kan hewan itu nanti kalau kita pakai wudhu, hewannya mati kalau bahasa pakai rada keras. Apa mati kalau dia sudah? Si penting ada dia tetap bisa bertahan di badan. Ternyata timbangan syariat hewan-hewan ghairu muhtaram ini tidak ada nilainya dalam ungkapan begini. Ya, sehingga kalau kemudian mati, biar mati, artinya begitu. Ya, kita tetap hidup. Ternyata kitab Syafi'atul Ajari pun hewan ghairu muhtaram ada 6. Ya, yang 1 sampai 4 itu hewan yang dimaksud adalah manusia tentunya. Sedangkan yang 5 dan 6 itu adalah memang hewan. Saya bacakan saja kalau ya. Dan Safinah nanti ditinggali lagi kitab Safinah. 1, ya, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, yang meninggalkan karena menentang kewajiban atau karena malas. Itu tarikus sholat itu orang yang meninggalkan sholat, dikatakan hewan, malah ditambahi ghairu muhtaram, yang tidak
dimuliakan oleh Allah. Syariat tidak menganggap dia mulia. Sedangkan menungso batas kula jenengan iki kalau menurut ilmu dalam ilmu mantik semuanya hewan. Mek menungso itu ada tambahnya hayawanun natiq. Hewan sing bisa ngomong. Awet dhewe ketambahan iso ngomong tok dhewe. Lek menang podo jadi ya. Jadi awet dhewe karena bisa berbicara, berkomunikasi, maka dikatakan lebih mulia daripada hewan yang lain. Ya. Nah, tetapi kalau kemudian dia menjatuhkan dirinya pada tempat yang tidak terhormat dengan dia melakukan tarku sholat, meninggalkan sholat. Nah, begitu itu dia dianggap hewan yang bermuhtaram. Kondisi dia kondisi haus butuh air, kita cuma ada duit wudhu, dikekor DP napa gawe wudhu. Kok dia mengatakan haid wudhu, tak kekor haram haid wudhu, malah gitu. Suruh wudhu, lalu mati, gak urusan. Ya, karena menurut Al-Quran, ketika mulut dengan diciptakan ini sudah jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia ya kecuali agar mereka beribadah kepada dengan berbagai macam bentuk ibadahnya, khususnya kalau manusia ibadah sholat. Ini yang paling asasi, paling mendasar, kemudian dia tinggalkan. Itu saya, jangan sampai. Ya bahagialah kalau benar hari-hari ini dimudahkan sholat 5 waktu, jaga jamaah, alhamdulillah. Nikmat. Ya, dulu saya pernah gini, saya pernah dulu hari. Yang terpenting jalan sekarang. Ya, harus lebih baik, harus lebih baik. Kalau orang kemudian mau lihat yang dulu, ya Nabi ya. Umar bin Khattab itu ya pernah membunuh anaknya perempuan, dihukum hidup-hidup. Ya, bolak-balik yang berhala ya biasa bagi Umar bin Khattab. Tapi begitu Islam kemudian dia baik, orang tidak pernah cerita tentang kejelekan Umar, yang diceritakan tentang kebaikan, kehebatan Umar bin Khattab. Oleh karena itu, ketika kita sudah menjadi baik dan harus sampai baik sampai kapanpun, sudah masa lalu sudah tertutup yang demikian itu. Ya, dan bagi kita yang tahu, tak usah kemudian mengingatkan lagi. Karena bisa jadi yang demikian sudah diampuni Allah. Dia melakukan taubatan nasuha, dia sudah ditaubat dan mendapatkan taubat, maghfirah ampunan dari Allah. Yang terpenting hari ini dan ke depan harus kemudian menjadi lebih baik. Ya, yang terpenting kelember, roti, biar saiki. Ojo kelember tok ya. Ya, masa wong kelember biar tok. Ya itu sudah saya harus menjadi lebih baik. Ya. Yang kedua, orang yang dikategorikan hayawan ghairu muhtaram, orang yang zina muhsan, yaitu orang yang pernah melakukan hubungan suami istri di dalam pernikahan yang sah, kemudian dia melakukan zina. Ini zina. Zina muhsan ini orang yang zina muhsan, hayawan ghairu muhtaram. Ya, dikatakan muhsan itu terjaga. Sebenarnya dia tidak ingin melampiaskan keinginannya bisa kepada istrinya yang sah. Loh kok kan kemudian yang lain? Lain ya dikatakan ini. Nah, ini tidak ada nilainya dalam syariat. Yang kedua, yang ketiga, kafir harbi. Orang kafir yang tidak memiliki ikatan dhimma, ya, dia memang memusuhi umat Islam dan ada dalam peperangan di dalam ketika musuh Islam itu. Yang darahnya halal, hartanya nanti kalau bisa kemudian kalau jadi ghanimah, rampasan perang, umumnya ketika terjadi peperangan. Kalau kemudian orang yang non-muslim biasanya ini umumnya masih kafir dhimmi yang bisa berdampingan dengan umat Islam yang lain.
Yang keempat, orang murtad. Dulu dia muslim, sekarang berubah ya menjadi apa itu ya, menjadi kemudian menjadi non muslim. Ini namanya murtad. Dulu namanya Sulaiman bin Solomon umpamanya ya, yaitu termasuk yang seperti ini ya. Kemudian yang kelima, al-kalbul aqur, anjing galak. Kalau sekedar anjing itu aja namanya ya, ya memang najasah mughaladzah, tapi dia tetap masih punya harganya di hadapan Allah. Ada orang tidak baik di zaman Bani Israil memberikan minum anjing aja, dia mendapatkan ampunan Allah dan masuk surga. Tapi kalau ditambahi galak, anjingnya berbahaya. Lek kata uang bin ngancam, bin mangan, bapak bin nyakot, balik ya andai kata mungkin dibunuh gak salah. Tetapi kalau biasa nggak boleh ya. Tapi najasa mughaladzah ya, kau cedek jangan kono awet dewi karena kita ini bermadzhab Syafi'i. Kalau bermadzhab Maliki, anjing itu di sana biasa ya. Kan Madinah itu kadang-kadang begitu kelihatan. Kenapa? Umumnya sana madzhabnya Maliki. Ya, menganggap anjing itu biasa. Oleh karena itu bagi kita itu terus hati-hati. Tapi kalau kemudian ada anjing biasa lewat, wis biasa saja. Ya, jangan memberikan perhatian lebih. Ya, sehingga pikawat, sebenarnya dari kecil kan dia pacar sampai musik boten usah. Ya. Tetapi kalau kemudian anjingnya galak berbahaya itu tidak ada nilainya bagi rumah tangga. Yang keenam tabiat, ya kedua, ya kalau keadaan babi lebih jelek daripada anjing. Jadi semua hayawan dari rumah tangga. Ada air yang mau kita gunakan wudhu, sementara dia dalam kondisi haus, ya kalau dia bertanya wudhu kok kita itu. Berarti harus dicuci mati kan? Tidak ada nilai. Loh, sampai begitu. Maka jangan menjatuhkan diri kita pada tempat-tempat yang sehina seperti ini. Kita itu mulia, manusia itu manusia yang mulia. Walaqad karramna bani Adam, sungguh aku Allah memuliakan manusia. Hanya manusia yang sangat ibadah yang luar biasa, hanya manusia. Malaikat ibadahnya cuma berdiri, yang berdiri malah diciptakan sampai kiamat. Kalau rukuk, ya rukuk sampai kiamat. Lek sujud sampai kiamat. Nonton sujud nonton ngelusi. Nonton itu tak pati malaikat. Malaikat itu sudah patuh, sudah sama dua pahala. Baru kemudian bergerak yang lain ketika datangnya kiamat. Ya, sedangkan kita kalau sholat Allah ngadepi baca Quran, Allah rukuin, Allah i'tidal, ada sujudnya. Kata malaikat, ini ibadah yang variatif. Dari langit pertama sampai langit ketujuh itu ibadah merangkum ibadahnya malaikat dari langit ke langit. Ada malaikat itu yang duduk tahap akhir, ya gak salah baca bulan-bulan, ya kayak kopi pastel atau terus ya sampai kapan sampai kiamat. Kita tidak seperti itu. Ya, kita tidak seperti itu. Jadi syukuri yang demikian. Ketika mana bisa Allah sholat sunnah, ya Allah masih bisa berdiri, masih bisa rukuk, masih bisa mulut bisa baca Fatihah, masih bisa mendengarkan bacaannya imam, masih bisa rukuk ya Allah. Ya, kita bisa rukuk, bisa ibadah. Bayangkan ada teman kita, ya namanya Pak Mahali, saya masih SD, ya dia pintar buat kaligrafi. Kamu kan sekalipun ke masjid jalan kalau kaki dua kakinya nggak bisa ditekuk. Ya selamanya sudah lurus memang kaki
dia nggak bisa memang pondok karo mutul. Terus gimana? Ya sholatnya berdiri. Jadi dia kelihatan rumah berdiri dengan situasi kondisi ini. Ya Allah, ketika pulau jenengan kok bisa syukur ya. Kadang-kadang bangun dari sujud, ambilnya berboyong titik ya Allah, ya. Saja ngomong Allah, keribu ya Allah, ya, ambilnya keribu ya. Nah, itu syukur ya. Ada lagi teman satu kiai, pintar ya. Jadi dikatakan bebasnya pondok pesantren Lirboyo. Ibarat itu apa? Cintanya bagi Idris Lirboyo, ya. Wabah segalanya ibarat dia kalau dia baca salah itu, ya. Suatu ketika dia mengalami kecelakaan, dan sholatnya dengan duduk sendiri. Ya Allah, sahabat saya, konco pulau dia. Mau tadi, betul nanti menurut bolak balik alhamdulillah. Ya. Dan beberapa waktu yang lalu kemarin beliau kecelakaan bapak. Ya. Jadi karena sudah diangkat jadi Surya BPN Jakarta. Jadi beliau wafat. Sholatnya ketika ada acara itu duduk itu minum semangat. Kalau dengan ya Allah, saya masih bisa rukuk, bisa sujud, bisa tasyahud, ya, bisa mengucap salam ya, kita syukur. Ya, makanya ada seorang kiai membawa dua putranya pulang dari pondok, satunya pulang dari Lirboyo, satunya pulang dari Sarang Lembang. Dua putranya pun digandeng. Mesti kalau pulang pertama kali hari berikutnya yang kedua itu mesti kemudian mereka dibawa ke rumah sakit celaka. Ya, dibawa ke rumah sakit celaka. Ambil kiai itu ya. Lanjut dua orang ini ya dia bukan kita lah lapor di bulan celaka tinggal di ningali yang sakit, enggak. Sekarang apa ya? Dari rumah mereka masuk, kemudian nak sama dulu. Wong iku jari ini perawat itu 1 bulan, sikil diangkat ke kali ini. Ya, sikil orang minggu itu kemudian bulunya ditarik. Sing sebelah kono, mau tentu itu, tapi sama. Si kono kayak semangat begini uang, ya. Nah sama dulu lagi anak dua lagi sama itu sehat walafiat. Maka berbalik nang pondok, mangan sekodok ambil garap apa? Mangan sekodok kiriman telat apa? Sama dulu itu ya. Iya, jangan dibongkar aja bisa kirim pas sama berkat Allah. Kalau kurang gimana? Ya sisakan. Kiai juga, ya, jadi mesti militannya ke rumah sakit celaka pasti supaya semua orang itu kuat. Jadi kalau panjenengan kemudian ya hari ini malam ini bisa duduk sesekali ya jenengan ya rumah sakit ngajar telepon untuk mengingatkan wah kayak masuk rumah sakit tempat yang mewah loro ya tetap loro di sini. Ya, itu villa pavilion ini 1 malam bisa 5 juta atau 10 juta. Ya tempat tidurnya itu bisa ditumpuk, ya enggak, maksudnya WA bisa tidur, belum bisa, apa belum bisa tidur. Ya, dan di Cak Sofia itu juga kadang-kadang kosong kalau baik, ya kadang-kadang satu ya jamaah dari salah, buatan usaha di kayak kosong itu kadang-kadang tahlil dulu pagi dulu, ya bisa enak banget cewek ini, ya syukur dari kayak demikian itu, kenikmatan yang luar biasa. Bukan kadang-kadang itu mau mengajar dari turun kok, ya, mau Jumat
Wah, kalau waktu yang jenengan. Jadi pun sholat saat terus mari mas. Jadi dikatakan kok menurut baik kalau sholat di bulan sampai memang keturun harus dibuka. Nah, jenengan syukuri dari. Kemudian yang kelima, sebagai penutup dari apa yang bisa kita sampaikan ini, wal khabisu, sedangkan yang kelima, at-turabu tahiru, ya, debu yang suci. Maksudnya at-tahuru, debunya itu suci, mensucikan. Ghairul munadda, yang tidak basah, ya, basah debu, ngapunten ada ya. Pun kaget nih. Jadi ada kata debu maksudnya benikonaja itu dia basah dalam kondisi kering. Ketika dikeleno, ngapunten, itu debunya langsung ke atas. Ya, langsung ke atas. Ngapunten bu, pun kaget. Ya. Jadi begitu dikeleno, ngapunten pun kaget. Langsung turun. Nah, itu maksudnya yang bisa digunakan ayam. Tapi harus dibelikan. Jadi macet Pak Diri. Oh itu jenenge Rex Dog. Lalu kita tiga wudhu, tiga tayang di masa tiga usaha dari kuburan. Ya. Maka ini harus yang kering. Kemudian wa yasduqu qahiru bil maghsubi wa turabi maqbaratin lam tunbash. Debu suci mencakup debu hasil gosok dan debu, ya, dan debu kuburan yang tidak digali. Artinya kalau bahasa suci soal nanti kemudian apa itu diterima atau tidak itu urusan kedua. Kalau bahasa fikih kan bahasa tauhid. Pokoknya debunya suci mensucikan, ya sudah. Tapi itu bosok ini debu imam cukup kan gue nggak pondok. Nah itu berarti tayamumnya sah tapi nggak diterima oleh. Sak sholatnya bisa seperti itu. Sama dengan wudhu. Loh, ini kan bajunya hanya betul kalau gitu ya wudhu sah deh kalau syarat rukunnya sudah terpenuhi. Tapi karena gaya baju itu bukan pondok, nah itu menyebabkan sholat tidak makbul, tidak diterima. Yaitu itu hati-hati. Termasuk kemudian debunya makbarah kuburan yang tidak digali. Karena kalau sudah digali bisa jadi yang bagian dalam itu pindah ke atas. Lah padahal yang dalam itu kan di situ kemudian apa itu jenazah itu hancur, ada nanahnya, darahnya, najisnya itu pindah ke atas. Najis yang ini. Maka umumnya kuburan itu najis umumnya. Karena yang seharusnya kemudian bawah bisa jadi pindah ke atas. Ya, ini. Tetapi kalau makbarahnya belum digali berarti masih tanah, ya boleh. Kalau bahasa bolehnya boleh. Tapi apakah untuk itu peruntukannya? Bukan peruntukannya untuk makbarah. Ya sudah tidak kaya, karena bukan itu. Sahnya sah, syarat rukunnya tayamum terpenuhi, tetapi itu bukan keperuntukannya. Keperuntukannya untuk kemudian menanam jenazah, mengubur jenazah, bukan sebagai tayamum baik itu buatan sah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, cukup saya kira menjadi catatan dengan monggo yang mau bertanya dipersilakan waktu antara 5 sampai
Sebab panjenengan ngomong la ilaha haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sama dengan Anda menanam satu tanaman di surga. Kata Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim baca 100 kali, Allah memberikan nikmat yang sama bahkan lebih dari yang untuk besok. Ya, untuk apa yang kemudian kita rasakan. Hari ini kok kita merasakan dagangan kok laris, rumah tangga kok enak, kocok-kocok kuape kok enak. Ya, kue enak kabeh hari ini. Sama kemudian pilihkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Besok akan diulangi oleh Allah. Sekalipun dalam suasana yang lain, dikai yang kocok, bahkan lebih. Maka haula itu minimal 100 itu jadi andalan. Jenengan kepingin baca 100 ribu cepat aja ya, 100 ribu cepat yang ini bacalah haula wala quwata illa billah itu 100 ya, daripada ngerasa di MBG Prabowo ya dikit la haula wala quwata illa billah dikit 100 sunatan dari cepat jadi ya. Kalau buatan lagi, ada yang mau tanya? Iya sih mak, Tayang di dalam kendaraan yang telah biasanya kan tayang di depan kursi kan. Terus habis itu sholat kemudian masuk waktu sholat naik itu tayangnya gitu. tayamumnya di situ iya. Begini Mas Imam, harus diterangkan dulu. Kalau tayamum di kendaraan itu diyakinkan di kendaraan itu ada debu. Kira-kira kalau menggunakan kursi itu berdebu bukan? Oh ada debunya. Ya berarti kendaraan hati-hati. Cocok mikrolenjin. Ya, jadi kalau memang dia berdebu cross ada debunya nggak apa-apa. Nah terus nanti kalau sholat ya jauh di situ Mas boleh sebelah itu, maka supaya cukup jadi ya tayamumnya di tempat yang dekat supaya nanti cukup. Dan diingatkan memang harus cross debu. Jangan karena bertayamum dengan menggunakan kursinya. Kalau madzhab Syafi'i bukan salah. Harusnya tetap di situ ada yakin ada debu. Kalau kemudian diusahakan memang nggak ada debunya. Kalau di pesawat, mobil di Saudi Airlines, ya itu ya bisa jadi nggak ada debunya. Kursi betul itu. Nah, berarti nggak ada debu. Berarti sholatnya dihormati waktu. Ya. Nanti kalau turun ulangi lagi sholat. Ya. Waduh mana? Masih lama masih kayak ini. Oh masih ada lagi. Pakai ya Kak. Ya, yang kedua. kemarin itu saya sholat di salah satu masjid daerah Payatan itu pas waktu khutbah jamaah masjid itu belum ada 40 orang. Iya. Terus kalau sudah selesai khutbah itu apa menunggu orang lain? Kalau teman itu langsung komat. Iya. Begini Mas, kadang-kadang ya masjid itu dilaksanakan Jumatan itu kadang-kadang tidak minta persetujuan kiai dulu. Bisa jadi yang mas apa itu Mas Imam Maksud itu tidak jauh dari situ juga ada masjid yang sebenarnya belum penuh, tapi masjid itu sudah mengadakan sendiri. Ya alasannya banyak, bisa ngotot imam, bisa ngotot takmir yang sering ada Jumatan, padahal belum syaratnya terpenuhi. Sedangkan orang musafir kata imam datang kan juga nggak tahu sampai masuk jamaah. Ternyata kok kurang kan? Kalau kemudian panjenengan mendapati itu, ya untuk kejadian seperti itu pakai kol aja ya tidak sampai 40%. Pokoknya jamaahnya kemudian dilaksanakan. Dan jenengan merasa 40 kurang betul di situ, jenengan kok ragu, mantun
dengan mepet diri sholat duhur, namanya i'adah dulu ya, untuk mengantisipasi siapa tahu kita ini baru datang ke sini bukan orang asli ya, bisa jadi ada tidak jauh di sini ada masjid yang sebenarnya belum penuh, tapi rupanya masjid ini sudah mengadakan sendiri ya, berarti sholat Jumat saya bermasalah ini. Nah, setelah sholat Jumat tetap dikerjakan karena Anda sudah di situ. Setelah itu Anda melaksanakan sholat i'adah dulu. Boleh Mas? Oke. Yang ketiga Mas. Masih wonten Mas Sabrani matanya? Nggih, monggo Mas. Terakhir nggih. Turun amal dengan cita-cita ini masalah. Iya. Beliau bertanya antara satu yang berbahasa Arab dan satu yang berbahasa Indonesia. Tulul amal dengan cita-cita, apakah sama? Jawabannya tetap sama. Kalau tulul amal, panjang angan-angan, berkaitan dengan kepingin hidup selama-lamanya di dunia. Sedangkan cita-cita, asa, harapan baik yang mungkin dengan mengukur kemampuan bisa untuk kemudian dicapai. Ya, pulau dan cita-cita kepingin haji yang umroh itu cita-cita Mas, bukan tulul amal. Ya, saya kepingin hidup 1000 tahun lagi. Oh, sama ngalang-ngalang saya dilakukan, kalau patungnya. Ya, nah itu namanya tulul amal, panjang angan-angan, seisong ini nontonnya itu namanya panjang angan-angan. Jadi ada bedanya Mas. Cita-cita itu asa harapan baik, dalam bahasa Arabnya roja, ya pengharapan. Bisa jadi diisi kebaikan, cita-cita kebaikan. Saya ingin ini, semoga dimudahkan Allah. Namanya pengharapan. Pengharapan boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau kemudian pengharapan itu kemudian berujung kepada pengharapan yang mustahil, nah itu tamani Mas. Ya, tamani itu di situ panjang angan-angan. Dalam nahwu itu ada roja, taroji, ada tamani. Kalau taroji itu pengharapan yang bisa jadi diwujudkan. Ya Allah, muka-muka saya sakit, bisa ibadah haji, bisa umroh, sakit bisa merangkatkan keluarga saya, untuk saya. Boleh Mas, cita-cita kebaikan itu minimal dapat niatan kebaikan. Ya. Jadi sedangkan kalau kemudian tulul amal, panjang angan-angan, ya kepingin kaitannya dengan duniawi. Saya kepingin bisa nambah ini, bisa nambah ini. Suatu duit, bisa kos-kosan ITN 2, ya kalau bisa kemudian punya kos-kosan ini UIN, ya ini tulul amal. Ya, makanya nawain berniat berkeinginan panjang umur itu boleh Mas, tapi ditambahi dengan bagus amalnya. Sehingga dawuh Kanjeng Nabi, khairukum, sebaik-baiknya kalian di antara kalian itu man tala umruhu, seseorang yang panjang usianya, wa hasuna amaluhu, dan bagus amal. Sama jaluk kemudian panjang usia boleh. Ya Allah, mumpung usia kula panjang, boleh ditambahi cek saged ibadah, saged tambah taat, saged tambah ngeten, tambah kebajikan, tambah mendekatkan diri kepada Allah. Itu terbaik. Buatan apa? Ya. Pulau kepingin umur ya Allah, cek sadar beliau apa dulu kali mau, itu kan nyambung untuk akhirat. Ya. Jadi bisa jadi kemudian orang itu kemudian punya rumah 4, punya 5, tapi bangun yang kelima belum ditempati, sudah berpindah ke rumah abadi, berkosongan dulu. Ya. Jadi wajar-wajar. Buatan apa-apa Mas, cita-cita yang nggak boleh tulul amal, panjang angan-angan yang nuansanya duniawi, ya, bukan ada akhiratnya sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
وسلم على سيدنا محمد